Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Sahabat filah rahimakumullah. Sesungguhnya salat adalah ibadah dan sarana yang paling tepat bagi seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga merupakan penyejuk hati dan penentram jiwa bagi orang-orang yang beriman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'ainin li fis shalah," dan dijadikan indah dalam hatiku ketika melaksanakan salat. Sehingga beliau ketika diperhadapkan pada masalah yang pelik, masalah yang sangat berat, maka tempat kembali beliau adalah dengan melaksanakan sholat. Sahabat filah rahimakumullah, sholat itu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bagi kehidupan seorang muslim. Di antaranya yang pertama, salat adalah rukun Islam. Yang kedua, setelah seseorang resmi menjadi umat Islam dengan mengikrarkan dua kalimah syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wal hajj." Islam itu tegak di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, salat adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Pada waktu Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap ke Sidratul Muntaha dalam rangka menerima wahyu perintah salat ini. Berbeda dengan ibadah yang lain, puasa, haji, bahkan jihad fisabilillah, semuanya Allah perintahkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa salat itu sangat agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau, dan tidak boleh bagi seorang muslim pun yang mukallaf untuk meninggalkan salat itu selama masih hidup. Ini juga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kadang ada masanya boleh diganti dengan waktu yang lain, seperti puasa misalnya, bagi orang yang sakit, bagi orang yang haid, maka boleh tidak berpuasa, namun dia wajib mengganti di hari yang lain. Atau bagi manula, tidak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa, namun diganti dengan membayar fidyah. Adapun masalah salat, maka dia tidak boleh diganti dan tidak bisa diwakili. Kapan saja, di mana saja, tetap wajib untuk melaksanakan salat tersebut. Ketika safar, maka boleh dengan dijamak ataupun dikosor. Ketika sakit, tidak mampu berdiri, maka boleh dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring, tetapi tidak boleh meninggalkan yang namanya ibadah salat ini.
Orang yang boleh tidak sholat hanya ada 4 golongan saja. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, orang haid. Yang ketiga, orang nifas. Dan yang keempat, anak kecil yang belum balik. Selama kita tidak termasuk dalam 4 golongan ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah sholat ini. Yang keempat, bahwa sholat itu adalah di antara wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, yang dengan sakitnya itu beliau kemudian wafat, beliau sempat berwasiat, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat, dan siapa saja yang menjadi tanggung jawab kalian. Perhatikanlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam keadaan sakit, yang dengan sakitnya itu beliau meninggal dunia. Beliau masih berpesan kepada kita untuk memperhatikan masalah sholat ini, dan bahkan beliau sampai mengulangnya 3 kali. Maka ini sekali lagi benar-benar menunjukkan kepada kita betapa agungnya kedudukan ibadah sholat itu. Berikutnya, bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Idza saluhat saluhal amalu kulluhu, wa idza fasadat fasadal amalu kulluhu." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka amal-amal yang lain akan menjadi baik. Namun jika salatnya buruk, maka amal-amal yang lain pun akan menjadi buruk. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya kedudukan salat itu. Sebab dia akan dihisab pertama kali sebelum amal-amal yang lain, dan bahkan salat itu bisa menjadi penentu bagi baik dan buruknya amalan-amalan kita yang lainnya. Berikutnya, di antara kedudukan salat adalah bahwa salat itu merupakan tiang dalam agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ra'sul amri al-Islam, wa amuduhus salah, wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Yang menjadi pokok dari segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihadu fi sabilillah. Ibarat sebuah bangunan, semua urusan dalam kehidupan kita itu akan mendapatkan kebaikannya manakala dikerjakan dan dilakukan sebagaimana syarat Islam. Kemudian ibarat sebuah bangunan, bangunan itu akan kokoh jika ditopang dengan akidah yang kuat, pondasi yang kuat berupa akidah yang benar, lalu dengan tiang-tiang yang kuat berupa solat-solat kita. Dan yang menjadi puncaknya adalah jihad fisabilillah, kita berjuang mengamalkan, memaksimalkan segala potensi yang kita miliki dalam rangka menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga esok lebih baik.